Per hari ini, ya, per hari ini sudah 8 orang pengusaha dan petani semangka yang WA ke admin yang diteruskan ke saya dan keluhannya sama. Bapak Ibu 8 orang, baik pengusaha maupun petani. Jangan Anda berpikir bahwa masalah Anda sendiri. Ada 8 orang yang sudah WhatsApp ke sini. Ya, kasusnya sama. Kasusnya apa? Terancam gagal panen, terancam bangkrut, terancam rugi. Karena apa? Buah semangka yang diharapkan nanti, ya, investasi sudah mahal, biaya sudah puluhan bahkan ratusan juta, tetapi hasilnya di depan mata buah semangka kecil. Ya, tidak maksimal besarnya. Yang konyol, ketika dibelah, semangkanya tidak merah dan juga tidak manis. Ya, bayangin, buahnya sudah tanggung, tidak besar-besar amat. Begitu dibelah yang sudah matang, tidak merah. Merah tetapi tidak maksimal merahnya. Kemudian yang berikut kurang manis. Lah kalau semangka nggak besar, nggak merah, nggak manis, mau apa lagi? Saya tanya ke 8 orang ini semua. Ya, masalahnya di mana? Masalahnya cuma satu. Dengar informasi dari YouTube. Seperti itu ya. Dari Instagram, dari TikTok. Yang kasih informasi pun nggak paham apa-apa. Bapak Ibu punya lahan berhektar-hektar, dengar informasi dari orang yang nggak paham apa-apa. Hasilnya seperti ini. Bangkrut. Dia tanggung jawab? Tidak. Dia konten kreator. Seperti itu ya. Mau Bapak Ibu punya lahan 10 hektar, 100 hektar, bangkrut, rugi, dia nggak peduli. Seperti itu ya. Karena dia juga nggak paham, dia juga nggak fokus di situ. Ya, dia kasih solusi-solusi abal-abal saja. Bapak Ibu lihat, semangka itu kalau Bapak Ibu ketik di YouTube sekarang. Ketik aja di YouTube pupuk semangka. Yang muncul apa? Sesuai dengan pertanyaan WA Bapak Ibu ya. Yang muncul apa? NPK Mutiara Grower. Itu yang pertama. Yang kedua muncul apa? KNO3 putih, kalium nitrat. Seperti itu ya. Di-mix lah itu. Hampir sama, ke-8 petani semangka dan pengusaha semangka ini, Bapak Ibu semua ini, menggunakan racikan itu. Ya. Dan kalau Bapak Ibu lihat di informasi di YouTube, tentu saja akan ditawari NPK Mutiara Grower dan KNO3 putih. Nanti buahnya besar, nanti warnanya merah, manis, panennya melimpah. Mana bisa? Nggak percaya. Ini oknumnya, kedua pupuk ini ya. NPK Mutiara Grower dan KNO3 putih. Sekarang saya hitungkan buat Bapak Ibu. Saya sudah hitung, lihat catatan saya berantakan, Bapak Ibu nggak mungkin bisa baca cakaran-cakaran ini. Saya akan tampilkan di sini dengan tulisan yang lebih sempurna, biar Bapak Ibu bisa lihat. Kita mulai. NPK Grower. NPK Grower itu isinya apa? Nitrogen 15%, fosfor 9%, kalium 20%. Dia bonus makrosekunder seperti magnesium 2%, sulfur 2%, kalsium tidak punya. Jadi dia hanya punya N, P, K, MgS. Dia bonusnya ada trace elemen atau mikro. Minusnya cuma satu, dia nggak punya kalsium. Itu konyol. Kalau buah tidak didapatkan kalsium, buah pembesaran, pematangan, pembentukan Anda tidak pernah libatkan kalsium, jangan salahkan buah itu retak, jangan salahkan buah itu pecah, jangan salahkan bunganya gugur, jangan salahkan buahnya rontok, ya, jangan salahkan ujungnya busuk, kering, ya, jangan salahkan itu. Karena Anda tidak kasih kalsium. Gimana NPK Mutiara Grower bisa menjawab itu? Lalu informasi di YouTube mengatakan Bapak pakai ini cukup. Dari mana ceritanya? Dari mana Anda bisa berjalan dan berlari kalau tulang Anda keropos? Gimana ceritanya? Udah nggak masuk akal lagi. Nah, apakah NPK Mutiara Grower ini jelek? Dia bagus, tetapi kurang kalsium. Sedangkan pembesaran buah, pematangan buah, pembentukan buah, sampai daya simpan buah, kita perlu yang namanya kalsium. Vital, ya. Tetapi dalam ini vital tidak dilibatkan. Sesuai dengan informasi-informasi dungu, ya. Oke, 15, 9, 20, 22 plus TE. Sekarang kita pindah kombinasinya. KNO3 putih, kalium nitrat. Oke, karena di situ K-nya 20 kecil, ya. Pak, bagaimana sebelum kita masuk di situ ya, di KNO3 ya. Pak, bagaimana kalau saya pakai tunggal aja NPK Mutiara Grower ini ke semangka melon saya? Saya pakai tunggal, nggak pakai pupuk yang lain. Bisa nggak? Konyol. Kalau Anda pakai tetap NPK Mutiara Grower tunggal untuk pembesaran buah, pembentukan buah, pada tanaman apa saja, bukan hanya semangka melon, pada tanaman apa saja. Percaya sama saya, buahnya akan berkompetisi dengan daun. Daun akan diproduksi sebanyak-banyaknya, ya, padahal dia generatif. Kenapa bisa demikian, Pak? Karena N-nya 15. Mana ada pupuk generatif, N-nya hampir sama dengan kalium. Bapak Ibu baca grade fertilizer-nya aja, Bapak Ibu udah tahu sendiri kan ini pupuk apa. Iya kan? Saya udah jelaskan panjang lebar tentang NPK Mutiara Grower. Ini pupuk vegetatif. Seperti itu, Pak. Bapak Ibu mau kasih ke generatif, kaliumnya 20. Besar Pak, kaliumnya 20. Lihat N-nya berapa? 15. Beda cuma 5 angka saja. Seperti itu. Kemudian P-nya 9. 9 itu Bapak Ibu mau harap apa? Pembentukan bunga. Sedangkan pembentukan bunga, ya, awal generatif itu, pembentukan akar, kita tidak bisa butuh sebuah fosfor 9%. Kita butuh 20-an persen, bahkan 30-an persen fosfor.
Dia cuma kasih Anda 9, terus Anda mau harap apa? Mau harap apa? Makanya saya udah jelasin beberapa video itu. Grower ini pupuk vegetatif. Pupuk vegetatif, Pak, kenapa bukan N-nya yang besar, malah K-nya yang besar? Vegetatif dalam kondisi lingkungan tropis atau panas. Gersang. Kalau dalam cuaca panas ekstrim, Bapak Ibu, tanaman melakukan transpirasi atau penguapan uap air. Dia akan dehidrasi atau kehausan. Supaya dia tidak kehausan karena kepanasan, dia tidak buang air, tidak berkeringat yang banyak, maka kita butuh kalium tinggi. Supaya apa? Supaya menutup stomatanya. Supaya air dalam tubuhnya dia tidak keluar kebanyakan dan dia tidak layu mati kering di lahan Anda yang kekeringan dan kepanasan. Makanya grower itu tercipta. Pupuk vegetatif tapi N lebih tinggi sedikit daripada K lebih tinggi sedikit daripada N untuk mencegah ekstrim. Ini pupuk vegetatif. Anda kasih untuk semangka berbuah, gimana ceritanya? Mau lihat lagi bukti kedua? Di situ dia punya magnesium berapa? 2%. Nggak cukup untuk pembesaran buah. 2%. Dia kasih apa lagi? Sulfur 2%. Nggak cukup untuk rasa manis. Nggak cukup untuk warna. 2%. Kecil sekali 2% itu. Kurang 1% aja langsung jadi 1%. Bapak Ibu mengharapkan buah manis dari 2%. Gimana ceritanya? Makanya Anda ngotot bilang ini generatif mananya? Yang ketiga, saya kasih faktanya. Dia nggak punya kalsium. Terus kalau buah Anda pecah, siapa yang mau tanggung jawab? Pupuk generatif itu harusnya ada kalsium. Seperti itu. Kalaupun tidak ada kalsium di dalam situ, minimal magnesium dan sulfurnya harus besar. Fosfornya juga besar. Yang paling kecil di situ N, titik. Tetapi buktinya apa pupuk ini? N-nya besar sendiri. Jadi itu ya yang pertama. Yang kedua, KNO3 putih. KNO3 putih ini punya kandungan 2. Yang pertama, nitrogen 13% dalam bentuk nitrat. Yang kedua, kalium 45%. Nah, sekarang kalau kita mau jumlahkan, kalau Anda pakai NPK Mutiara Grower 1 kilo, lalu Anda pakai KNO3 putih 1 kilo, totalnya 2 kilo kan? Maka grade fertilizer yang Anda dapatkan adalah 14 untuk N, 4,5 untuk P, 32,5 untuk K, 1% magnesium, 1% sulfur, kalsium tidak ada, dan sedikit mikro atau trace elemen. Totalnya berapa grade fertilizernya? 14, 4,5, 32,5, 11. Apakah pupuk ini bisa untuk generatif? Bisa. Jawabannya, bisa. Berarti benar dong Pak. Harusnya masalah tidak ada. Nah, di situ biang keroknya. Begini ya, kalau kita pakai grade fertilizer ini, 14, 4,5, 32,5, 11 TE, yang terjadi apa? Yang pertama, fosfor untuk pembungaan dan pembuahan, pematangan buah dan lain sebagainya, tidak bisa kita harapkan fosfor 4,5. Nggak bisa. Seperti itu. Terlalu sangat kecil fosfor itu di situ. Tidak layak. Seperti itu ya. Otomatis dia akan terganggu untuk masalah fosfor. Karena 4,5 terlalu kecil. Untuk semangka berbuah-buah besar, matang. Tidak bisa. Fosfornya kecil. Fosfor harus naik. 20-an%. Itu 4,5. Cocok nggak? Nggak cocok. Kemudian di situ, nitrogen 14%. Ngapain N besar-besar di situ? Ngapain N besar-besar di situ? Iya kan? N itu cukup 8%. Cukup. Ya. Pak, standarnya internasional ini ya, saya nggak bilang nasional Indonesia, saya bilang standar internasional. Standar internasional untuk semangka, ya, labu, kuning, pare, kemudian apa, timun, melon, merambat. Untuk nitrogen, ya, itu angka ambang batasnya di 8 sampai 12. Seperti itu ya. Itu paling tinggi itu di mentok 12, nggak boleh lebih dari itu. Lebih dari itu konyol. Nah, di sini berapa? 14. Konyol kan? Rumusan dari mana lagi? Internasional aja udah kalah ini. Masa ini rumusan kalah internasional? 14 terlalu besar. Kedua ya. Ketiga, kalium 32,5 cukup untuk 32,5 pembesaran buah. Rasa manis cukup. Ya, tidak maksimal tapi cukup, ya. Yang berikut, kesalahan ketiga, dia punya magnesium cuma 1%. Nggak cukup. Magnesium di situ kita butuh 4 sampai 5%. Supaya apa? Supaya dia bantu kalium. Jadi kalium ini mengisi, kalium ini presiden, magnesium ini menteri, ya. Kemudian boron, mikro, itu wakil menteri. Jadi kalium, ya, magnesium, boron. Kalium ini presiden, magnesium ini menteri, boron itu wakil menteri. Jadi tiga-tiganya mengisi, ya, tiga-tiganya mengisi buah. Ya, 1% cukup? Nggak cukup. Sulfur 1%. Cukup untuk buat merah semangka? Nggak bisa. Cukup untuk bikin rasa manis? Nggak bisa. Cukup untuk bikin aromanya tajam? Nggak bisa. 1% Anda mau harap apa? Gimana tuh? Jadi siapa yang salah? Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Nah, seperti itu lagunya. Siapa yang salah? Ya, salah ya kita yang ikuti informasi dari orang dungu. Seperti itu ya. Dia sudah dungu, nggak mungkin kita bilang dia pintar. Dia pasti akan dungu. Kita harus pintar menyikapi informasi. Oke, ini untuk pembesaran buah standar, bisa. Tetapi untuk bisnis Bapak Ibu, mau semangka besar, merah merona, wangi aromanya, manis rasanya, kita nggak pakai racikan ini. Saya coret, nggak pakai. Ya, yang di situ saya geser saja, buang saja. Itu nggak pakai. Lalu bagaimana Pak? Kita bagaimana caranya? Solusinya bagaimana?
Solusinya gampang, ya. Sekarang saya kasih hitungan buat Anda. Anda beli yang namanya Profit Orange, ya. Pupuknya seperti ini. Beli ini, ya. Ini baru hitungannya pakai otak, ya. Beli Profit Orange ini. Nanti linknya saya taruh di deskripsi atau Bapak Ibu sentuh saja layar ini, ketemu tokonya. Seperti itu. Saya cari yang paling murah, amanah. Bila perlu free ongkir sampai di daerah Bapak Ibu. Beli yang namanya Profit Orange ini. Grade fertilizernya berapa? 8939. 310, ya. Nitrogen 8, fosfor 9, kalium 39, besar ya. Kemudian magnesium 3% di situ, sulfur 10%. Oke ya, sulfur lebih besar dari nitrogen dan fosfor, ya. Kemudian kalsium tidak punya, ya. Oke. Sekarang Bapak Ibu semua, ya. Kita kawinkan dia dengan apa supaya dapat kalsium? Kita kawinkan dia dengan kalsium nitrat, kalnit. Bisa kalnit seperti ini. Kalau tidak ada kalnit, Bapak Ibu bisa beli CNG Patani, itu juga bisa, ya. Beli kalnit. Nanti saya tampilkan juga di kolom deskripsi atau Bapak Ibu sentuh saja layar ini, ya. 2 pupuk ini cukup. Ini baru namanya racikan pakai otak, ya. Sekarang kita hitung racikan pakai otak dari Pak Roni. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat 2 angka ini, 2 grade fertilizer ini, ya. Kalau misalnya kita pakai 1 kilo 1 kilo, maka di situ kalsiumnya besar. Berbahaya? Tentu saja berbahaya. Kalau kalsium besar, penyerapan fosfor akan terhambat, penyerapan apalagi besi, boron akan terhambat dan lain sebagainya. Apalagi amonium, kalau ada pupuk amonium terhambat, ya. Jadi bagaimana Pak? Kita pakai angka amannya berapa Pak? Supaya 1 kilo Profit Orange kita campur dengan berapa ratus gram dari kalnit supaya kalsiumnya aman, tetapi pupuk ini mengandung kalsium yang cukup, ya. Sekarang kita hitung. Untuk standarnya kalsium yang dibutuhkan pada saat pembesaran buah semangka, ya, 40 gram, ya. Itu yang dibutuhkan untuk mau dimix dengan Profit Orange ini, ya. Kita pakai 40 gram. Ya, nah sekarang kita hitung. Kalau kita pakai 40 gram, kita hitung kalsiumnya sekarang ya. Kalsiumnya kita dapat berapa yang akan kita kejar? 40 gram target kita, 40 gram pupuk kalnit dibagi dengan 0,26. 0,26 itu apa Pak? 0,26 itu adalah kandungan kalsium oksida pada pupuk kalnit. Kan di pupuk kalnit dituliskan mengandung 15% nitrat dan juga 26% kalsium oksida. Nah, 40 gram yang nanti mau kita ambil itu dari pupuk kalnit, kita bagi dengan grade fertilizernya. 26%. Jadi 0,26. Dapatnya berapa? 145 gram. 145 gram ini yang kita butuhkan ya untuk bisa mendapatkan nilai kalsium yang cukup aman untuk pupuk bersanding dengan pupuk Profit Orange ya. 150 gram. Nah, karena pupuk kalnit ini bukan cuma kalsium, dia juga membawa nitrat 15%. Maka kita hitung lagi nitratnya. Berapa ya untuk mendapatkan nilai nitrat? 154 gram yang tadi mau kita ambil dari kalnit dikali dengan 15% kandungan nitrat dalam pupuk kalnit ya. Dapatnya berapa? 23 gram ya. Jadi dari 154 gram kalnit yang kita ambil untuk kita campurkan dengan 1 kilo Profit Orange. Jadi Profit Orange 1 kilo kita ambil kalnit 154 tadi, 154 gram. Maka di dalam 154 gram itu ada nitratnya 23 gram di situ ya. Sekarang kita hitung. Grade fertilizernya jadinya seperti apa? 8 nitrogen yang dimiliki oleh pupuk Profit Orange ditambah dengan 2,3. 2,3 dapat dari mana? Itu kan 23 dalam bentuk gram. Kita mau konversi ke persen supaya kita dapat grade fertilizer ya. Di Profit Orange itu kan 8% N-nya kan? 8% ini ditambah dengan 2,3 yang tadi baru kita hitung. 2,3%. Jadi totalnya 10,3% untuk N ya. Kemudian P tetap 9%. Kemudian K tetap 39%. Kemudian magnesium tetap 3%, sulfur tetap 10%. Nah, untuk kalsium 4%. 4% dapat dari mana? Kan tadi kita sudah sepakat kita ambil pupuk kalnit 40 gram. Kita ambil 40 gram itu sebagai acuan kita untuk bisa kita dapatkan berapa gram yang dibutuhkan, yaitu 154 tadi. Maka grade fertilizer yang kita dapatkan adalah 10,3, 9, 39, 3, 10, 4. Oke ya, nitrogen 10,3, fosfor 9, kalium 39%, magnesium 3%, sulfur 10%, dan kalsium 4%. Cakep nggak angkanya? Ya cakep. Seperti itu. Kalau raciknya pakai otak. Nah, berarti total yang Bapak Ibu keluarkan adalah 1 kilo pupuk Profit Orange ditambah dengan 154 gram kalnit. Maka 1 kilo pupuk Profit Orange ditambah dengan 154 gram kalnit, grade fertilizernya seperti ini. Ya, nah grade fertilizer seperti ini untuk nitrogen cukup nggak? 10,3. Saya sudah bilang tadi standarnya 8 sampai 12. 10,3 sudah ada di tengah, ideal. Fosfor 9 sudah sangat cukup, ya. Kalium untuk pembesaran buah 39%, sangat bagus. Magnesium 3% sudah sangat ideal. Sulfur 10% sangat bagus.
plus kalsium 4%. Itu baru namanya pupuk. Racikan pakai otak. Jadi nanti setelah dikasih, semangkanya berbuah besar, warnanya merah, rasanya manis, dan juga aromanya tajam. Harus hitung pakai otak, Bapak Ibu. Nggak bisa YouTuber-YouTuber dungu itu suruh Anda pakai apa aja. Nggak bisa seperti itu ya. Nah, jadi ini diperuntukkan untuk Anda 8 orang, baik pengusaha. Sayang loh, ada Bapak yang kemarin info 8 hektar itu sampai sedih banget kan, buahnya seperti itu ya. Iya Bapak, karena kalau misalnya Bapak andalkan grower sama KNO3 putih, nggak akan bisa Pak, nggak akan bisa ya. Apalagi skala industri, skala usaha bisnis, nggak bisa kita harapkan itu. Nanti Bapak Ibu pakai saja pupuk ini ya. Jadi demikianlah informasi yang bisa saya bagikan, semoga dapat membantu dan bermanfaat. Dan seperti biasa saya pastikan ini akan berhasil ya. Bapak Ibu bisa lihat komentar-komentar racikan saya, nggak ada yang bilang nggak berhasil, semua berhasil ya. Dan saya yakin untuk racikan kali ini juga pasti berhasil ya, karena kita pakai otak seperti itu ya. Baik Bapak Ibu semuanya, sampai jumpa di penjelasan selanjutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan dari kata saya ucapkan, tetaplah selalu berbagi dan menabur kebaikan setiap hari.